Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah pendengar dimanapun berada, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan masih diberi nikmat kesempatan untuk mendengarkan tausiah pendek ini yang berjudul Keistimewaan Al-Quran. Berbicara mengenai keistimewaan Al-Quran, Al-Quran itu ialah petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran itu ialah rahmat bagi semesta alam, dan Al-Quran itu ialah obat untuk kita yang sedang berpenyakit, terutama kita yang berpenyakit hati. Oleh karena itu, seperti apa hubunganmu dengan Al-Quran akan menentukan seperti apa keadaan hidupmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Demikianlah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai apa? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka keistimewaan Al-Quran menjadi kekuatan bagi kita agar terus mendekat taat kepada Allah melalui Al-Quran. Dan ingat, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang melekat dengan Al-Quran, pasti dia menjadi pribadi yang mulia. Coba kita perhatikan bulan yang menjadi diturunkan bulan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 malam. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka akan menjadi manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Apapun yang melekat dekat dengan Al-Quran, maka dia menjadi istimewa dan menjadi mulia. Maka wajarlah kalau ada orang yang sering membaca Al-Quran, dia istimewa dan dia mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, Iqra' al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, niscaya setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Siapa orang paling baik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Siapa orang yang baik menurut Nabi? Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian orang yang menghafal Al-Quran, apa keistimewaannya? Jelas. Dan siapa orang yang menghafal Al-Quran, maka nanti ketika hari kiamat, seorang anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota, akan memberikan baju keistimewaan untuk orang tuanya, untuk kakeknya, untuk neneknya. Bayangkan kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran,
Membacanya dapat syafaat, menghafalnya dapat mahkota, kemudian mengajarkannya menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan di tangga mana engkau akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah nanti, tergantung bacaan Quran yang kita baca. Pahala kita semakin banyak kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahwa hatimu akan lebih tenang ketika engkau dekat dengan Al-Quran. Hidupmu akan lebih lapang ketika engkau dekat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah seharusnya kita menghadirkan keistimewaan dalam diri kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih melekat dengan Al-Quran. Mohon maaf, mungkin di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan sebelum ini, kadang kita sering beralasan kerana jauh dengan sibuknya dunia. Kita sibuknya dengan aktivitas kita, kadang tak pernah punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang sudah berada di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau tidak di bulan ini, harus kapan lagi kita punya kesempatan untuk lebih dekat dan melekat dengan Al-Quran? Maka di sisa Ramadan yang masih kita jalani, para pemirsa, ayo tingkatkan lagi kedekatan kita dengan Al-Quran. Baca lagi, hafal lagi, amalkan lebih dalam lagi. Semoga kita bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Al-Quran yang telah kita hadirkan selama ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.